Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Yuliana Widiawati, NIM 19104168845. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, untuk jawaban yang pertama, teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang saya ketahui yaitu teori keterlibatan konsumen menyatakan bahwa ada pembelian yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi. Terdapat beberapa faktor tahapan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, aspek psikologis, budaya, gaya hidup juga dengan sistem dan persepsi konsumen membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Baiklah, untuk nomor yang kedua, teori yang terdapat pada link tersebut adalah memahami perilaku konsumen dan 4 contoh mempengaruhi penjualan. Dan cara saya menerapkan teori tersebut, jika saya melakukan bisnis, saya menerapkan teori dengan cara melakukan segmentasi terhadap konsumen dan memasarkan produk atau jasa dengan lebih baik lagi. Baiklah, untuk jawaban yang nomor 3, yang dimaksud gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk sebagai contoh belakangan ini, kita dapat mengamati bahwa bukan hanya konsumen perempuan saja yang suka memperhatikan penampilannya. Laki-laki saat ini juga sudah mulai memperhatikan bagaimana merawat muka dan rela mengeluangkan waktu untuk merawat kulit. Gaya hidup ini dikenal sebagai gaya hidup pria metroseksual. Mengapa dikatakan gaya hidup metroseksual? Karena pada mulanya tren ini dipicu oleh para artis, model, kalangan olahragawan, eksekutif muda, pengacara, bahkan diplomat yang berada di kota-kota besar. Umumnya konsumen laki-laki yang memiliki gaya hidup metroseksual ini adalah mereka yang memiliki pendapatan di atas rata-rata dan royal dalam berbelanja. Baiklah, untuk jawaban yang nomor 4. Jadi hubungan antara kepercayaan, sikap dan perilaku konsumen ini sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya, ketika sasaran konsumen ingin membeli suatu produk, maka konsumen pasti akan mencari informasi terkait produk yang mereka inginkan. Dan sikap mereka terhadap informasi yang mereka dapatkan sangat baik dan mereka percaya bahwa misalnya berbelanja melalui Shopee itu aman dan nyaman untuk digunakan di era digital saat ini. Baiklah, untuk jawaban yang kelima atau nomor 5, setelah saya menonton 3 iklan di televisi, yaitu iklan handphone dengan merek OVO, Indomie, dan sabun. Ketika saya menonton iklan tersebut, saya mempunyai niat untuk membeli handphone OVO tersebut karena produk dari OVO sangat canggih, memiliki RAM dan penyimpanan yang cukup untuk saya gunakan ketika kuliah daring dan juga sesuai dengan selera, keinginan, dan kebutuhan saya. Setelah produk itu saya beli, saya merasa senang dan puas dengan produk tersebut. Baiklah, untuk jawaban yang nomor 6, pembicara dalam video tersebut adalah Aldo dan Taufik. Yang dibahas adalah tips
penerapan digital marketing saat pandemi COVID-19. Pada saat pandemi, konsumen behavior mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi mengikuti perubahan yang lain, seperti berkurangnya pemasukan, berubahnya alokasi, spending, dan juga peningkatan aktivitas secara online. Dan cara saya menerapkan teori-teori yang dijelaskan adalah dengan cara mampu beradaptasi dengan perubahan penerapan digital marketing dan tips-tips yang harus diterapkan saat digital pandemi agar bisa tetap lancar, yaitu yang pertama, tetap aktif dan kreatif di media sosial selama pandemi, tunjukkan empati dan kepedulian melalui sosial media, hindari postingan yang bersifat seleksi atau pushy, karena yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini adalah support dan tetaplah aktif dan terhubung dengan mereka di sosial media. Yang kedua, pastikan bisnis dapat ditemukan secara online. Yang ketiga, berfokus pada pay-per-click PPC advertising. Yang keempat, manfaatkan keadaan ini untuk bersaing dengan kompetitor. Jangan hentikan SEO shopping selama pandemi. Lakukan optimasi website dan konten setiap harinya. Yang kelima, berikan penawaran spesial. Yang keenam, perhatikan lokal SEO dan tingkatkan review positif. Intinya adalah saat ini kamu harus menemukan cara baru untuk beradaptasi terhadap perubahan situasi dan kondisi. Baiklah, untuk jawaban yang nomor 7, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa. Jenis-jenis pengetahuan konsumen yaitu: yang pertama, pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Baiklah, untuk yang jawaban nomor 8, perilaku generasi Z dapat membeli suatu produk adalah sangat teliti dan modern, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada generasi Z bisa berbelanja melalui marketplace atau berbelanja online melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan jika saya sebagai pemasar, saya akan menjual produk yang bagus dan berkualitas supaya mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan memasarkan produk yang saya jual melalui website yang terpercaya untuk berbelanja online dan situs atau sosial media yang banyak digunakan oleh generasi Z tersebut. Baiklah, untuk jawaban yang nomor 9. Jadi contoh dari nilai yang mengalami atau perubahan suatu pendapatan dan perubahan penghasilan sehingga menyebabkan perubahan pola konsumsi tertentu sesuai dengan kemampuan dan pendapatan mereka sehari-hari dalam mengkonsumsi barang. Untuk jawabannya nomor 10 atau nomor terakhir, tugas-tugas yang saya kerjakan selama kuliah perilaku konsumen yaitu: yang pertama, membuat kesimpulan materi tentang EKB model dan tentang kapan masalah akan muncul, serta informasi searching dan processing. Yang kedua, membuat video record terkait pembelian barang high infloatment dan low infloatment. Yang ketiga, membuat video presentasi tentang keluarga dan rumah tangga. Yang keempat, membuat video presentasi mengenai proses pembelian dan kepuasan konsumen. Baik, sekian jawaban UAS perilaku konsumen dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.